Halo teman-teman trader investor, selamat datang cuan saham di Asia Teknikal dan Benar Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 30 Maret 2023, hari yang cukup menarik. Akhirnya IHSG koreksi juga dan seperti biasa nanti kita akan melihat IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial best di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support mantan itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena kontennya setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke IHSG, seperti biasa berhubung ini masih dalam masa pendaftaran, bagi teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan April 2023, pendaftarannya masih dibuka dan akan dibuka sampai besok 31 Maret 2023. Teman-teman bisa cek video yang ada di YouTube cuan-cuan saham. Jadi teman-teman tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS April 2023. Nah, teman-teman bisa simak infonya. Seluruh info sudah saya sampaikan di video ini, tapi kalau masih ada yang kurang jelas bisa tinggal hubungi atau kontak person kalau misalkan ada kendala atau kurang jelas ya, melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung, silahkan tinggal cek video pendaftaran grup Telegram CCS April 2023 yang ada di YouTube cuan-cuan saham. Kalau teman-teman sudah simak infonya, tinggal mengisi Google Form yang ada di deskripsi untuk pendaftarannya. Dan ya, buat teman-teman yang ingin bergabung, silahkan tinggal cek video ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham April 2023. Akan dibuka sampai besok hari Jumat, pendaftaran terakhir 31 Maret 2023. Seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke transaksi, di mana transaksinya juga mengecil ya, 9,9 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy dengan jumlah yang sangat besar. Cakep loh, dari kemarin kita net buy 1 triliun lebih, hari ini kita juga net buy 1 triliun lebih. Totalnya 1,2 triliun, itu dominan di pasar reguler. Regulernya 1,1 triliun, sedangkan di pasar nego ada net buy 57 miliar. Cakep banget. Dan kalau kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini, ada BBCA 604,1 miliar, Bank Mandiri 202,7 miliar, BBNI 121,8 miliar, Telkom 104,8 miliar, Antam 91,2 miliar, Astra 50,8 miliar, KLPF 28 miliar, INDF 25 miliar, ICBP 22 miliar, Goto 20 miliar, Alfamart 17 miliar, INTP 17 miliar, SMGR 13 miliar, Inco 13 miliar, ESA 13 miliar, BBRI 9 miliar, Hardware 7 miliar, MDKA 7 miliar, Cepin 6 miliar, BRMS 4 miliar, CTRA 4 miliar, MAPA 3 miliar, Pakuwon 2 miliar, Adaro 2 miliar, Sido Muncul 1 miliar, dan Bayan 1 miliar juga. Kita langsung masuk ke saham-saham hijau asing. Ada MAPI 36 miliar, PTBA 21 miliar, Tower 17 miliar, Yeti Tractor 17 miliar, Saratoga 14 miliar, ADMR 13 miliar, Medco 12 miliar, LPWF 11 miliar, HMSP 11 miliar, Gia 10 miliar, MTEK 10 miliar, Akra 6 miliar, MNCN 5 miliar, Mitratel 5 miliar, BTPS 5 miliar, Indi 3 miliar, Excel 3 miliar, HIL 2 miliar, SSIA 2 miliar, Cimori 1 miliar, INKP 1 miliar, dan Unilever 500 juta. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang akhirnya terkoreksi juga. Sebenarnya ekspektasi saya ya, koreksi hari ini tuh ada di hari kemarin. Kenapa? Ya karena kemarin kena area pullback juga 0,618, ditambah kena area downtrend line ya, garis warna biru yang saya tarik sejak bulan September sampai Maret 2023. Cuman ternyata hari ini sempat naik dulu, tapi closingnya masih di bawah downtrend line juga. Yang artinya saya rasa kita masih belum breakout dari downtrend line ini. Seperti itu. Selain itu juga market masuk area pullback lalu ada reject, itu belum terlalu bagus juga sih, masih butuh konfirmasi. Dan kalau menurut saya sih ini kenaikan kemarin tuh masih satu kali naik ya untuk struktur besar. Dia masih butuh higher low dan juga butuh higher high kalau memang dia mau menguat lebih tinggi. Makanya sebenarnya
penurunan ini dibutuhkan untuk IHSG bisa naik lebih tinggi. Cuman PR-nya adalah tidak boleh jebol 6544. Karena kalau misalkan IHSG jebol dari 6544, ya udah artinya gagal. Dia bakalan lower high lower low dan akhirnya kembali ke view yang koreksi dalam, karena dia membentuk yang namanya descending triangle seperti itu. Artinya kemungkinan buruk masih bisa terjadi juga. Cuman kalau kita lihat data dari inflow di saham-saham berbobot kita, big bank, big cap kita, inflownya galak-galak akhir-akhir ini, saya melihat indikasi yang bagus dari IHSG. Kalau dibandingkan dari price actionnya ya, transaksi lebih menarik seperti itu. Ada potensi penurunan ini adalah pembentukan sebuah higher low untuk naik yang lebih tinggi, atau yang disebut dengan higher low dan higher high seperti itu. Hari ini saya rasa koreksinya baru dimulai, dan kalau kita lihat terbentuk candle piercing line kalau nggak salah ya, dan konfirmasinya adalah ketika jebol 6776. Artinya saat ini kita sudah di support 6800, tapi kalau jebol 6776 saya rasa ada potensi dua gap bisa tertutup. Yang pertama di 6765 itu pertama, lalu yang kedua ada di sini sekitar 6690, atau kalau kita buletin ya 6750 sama 6700 seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya penurunan ini menarik untuk dipantau di saham-saham yang bagus. Kalau menurut saya yang cakep sekarang dilihat dari inflow-nya adalah batu bara, karena juga dia sudah pada mau bulan-bulan katalisnya lah bagi dividen dan lain sebagainya. Big Bang inflow bagus, batu bara inflow bagus, tinggal pantau-pantau yang terlihat ada inflow cakep seperti itu. Nanti ketika higher low-nya sudah selesai, ada indikasi mau higher high. Nah, di situ saatnya swing dimulai dengan target saya rasa ya, kalau berhasil break dari 6962, maka targetnya adalah 7100 sampai 7200 seperti itu. Maka dari itu, besok hari Jumat dan hari ini Kamis baru aja dimulai koreksinya. Saya rasa besok ada kembali pelemahan dari IHSG. Tuh, nanti mungkin kita baru bisa pantau Senin atau Selasa. Ya, Jumat, Sabtu Minggu libur, nanti Senin Selasa harusnya sih sudah kelihatan reboundnya di higher low kalau memang mau skenario bullish. Tapi kalau memang market mau yang lain ya, dia mau bearish, kena sampai SM low, bahkan dia jebol lower low, dan di situ kita bakal masuk fase bearish dari IHSG. Semua bisa terjadi, yang perlu kita lakukan adalah batasi resiko, gitu aja. Karena ya di saat ini pasti kerasa juga teman-teman barang-barang yang serokan bawah sudah mulai melemah harusnya. Jadi ya tinggal pasang TS ketat dan siap-siap wait and see untuk beli-beli lagi ketika ada koreksi. Intinya sama, tetap yang penting batasi resiko aja dan tinggal gunakan area-area support tadi untuk pembelian besok-besok beberapa hari ke depan. Kalau kita lihat pakai moving average cukup menarik juga. Ini kita lihat ada EMA 20 di sekitar 6750. Dan ternyata kalau kita lihat pakai stock bid nggak ada ya gapnya. Ini di sini 6691, ini low-nya 6692. Satu tick nggak kita anggap gap deh. Yang ini juga high-nya 6764. Yang ini low-nya 6760, nggak ada gap juga. Jadi sepertinya gapnya error di trading view ya. Karena kalau akhir-akhir ini yang di stock bid ini lebih benar candlenya daripada trading view. Jadi sebenarnya nggak ada gap ternyata kalau berdasarkan dari chartnya stock bid ya. Jadi ya tinggal kita lihat aja koreksinya. Kalau pakai moving average kayaknya 6750 sudah cukup untuk koreksinya IHSG. Selain dia kena area support, dia juga kena area Fibonacci, dan ya itu area yang bagus untuk bikin higher low dari IHSG. Artinya apa? Kita perhatikan aja. Ini kan tinggal sedikit ya, udah 6800. Nanti mungkin satu hari dua hari kena 6750, dan kalau ada rebound di sana itu bakal menarik, siap untuk naik lebih tinggi. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu tadi untuk IHSG. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas dari MAPI. Nah, kemarin ketika naik sudah cukup bahasnya. Sekarang kita bahas ketika dia turun. Pasti teman-teman bertanya-tanya, ada yang masih bertanya-tanya ya, Mas ini kan dia labanya baru aja pengumuman. Nih ya beritanya, kinerja cemerlang, MAPI raup laba 2 triliun, laba MAPI 400%. Simak rekomendasi saham yang menarik hari ini. Wah, berita baru keluar tapi kok malah koreksi, Mas. Ya, ini yang disebut dengan price in sebenarnya. Jadi gini prinsipnya teman-teman, apa yang saya yakini ya, ketika kita berinvestasi, kita itu membeli masa depan sebenarnya. Nah,
data masa depan itu menggunakan data masa lalu. Jadi karena kita nggak tahu ya ke depan itu terjadi apa, kita memforecast menggunakan data masa lalu. Kalau teman-teman belajar finance lebih lanjut, banyak metodenya. Kayak misalkan bisa menggunakan future value dan hitung-hitungan yang lainnya. Intinya ini sesuatu yang bisa dianalisa dengan mudah kalau misalkan ada metodenya. Nah, artinya ketika kita membeli masa depan, kita tuh membeli prospek. Dan kalau menurut saya, kalau misalkan ditanya kenapa MAPI ini naik dari 930 sampai 1500, ya karena jawabannya hari ini dia labanya naik tinggi. Ini sudah kita bahas dari dulu. Bahkan ketika dia break 900 ya, saya sudah bilang MAPI punya ascending 1 2 3, targetnya tinggi. Mau dari ascending bisa ke sini. Terus sekitar 2100. Atau kalau misalkan mau pakai view all time high, bisa pakai ini. Di sekitar 1765 sampai 2250 dan lain sebagainya. Dan ya, itulah yang disebut dengan price discount everything atau market discount everything. Jadi memang sudah tergambar ya sebenarnya. Saya nggak kaget hari ini dia pendapatannya naik tinggi di berita, karena memang chartnya sudah mengatakan kalau ada sesuatu di dalam MAPI ini. Yang jelas sesuatunya itu bagus karena dia naik terus seperti itu. Dan ketika hari ini dia turun 5,23%, dia sudah price in. Artinya yang kita beli masa depan dari MAPI sudah dibuktikan hari ini. Nah, mulai ada yang merealisasikan profit seperti itu. Karena ya untuk ke depan bakal dianalisa lagi prospeknya gimana. Apakah ada katalis yang bagus untuk naik lebih tinggi atau ternyata dia bakal melemah. Karena walaupun saya aliran teknikal ya, cuman saya percaya juga yang namanya saham itu pasti bakal balik ke fundamental dalam jangka waktu panjang ya. Dalam jangka waktu pendek kan ada quote-nya tuh, jangka waktu pendek market itu digerakkan oleh sentimen, tapi dalam jangka waktu panjang ya market oleh fundamental. Ada juga quote-nya, dalam jangka pendek market itu adalah voting. Jadi siapa yang setuju naik, siapa yang setuju turun. Tapi dalam jangka waktu panjang, market itu adalah timbangan. Jadi ya memang ilmu fundamental itu bagus. Cuman kenapa kok kadang tidak banyak orang yang bisa menerapkan ya, karena kurang sabar aja. Karena time frame-nya cenderung lebih lama. Kalau misalnya kita ngomongin fundamental, bahkan mereka diupdate tuh setiap 3 bulan sekali kan, laporan kuartalan atau misalkan ada corporate action tuh baru bisa diupdate. Beda sama scalping yang bisa detikan atau misalkan pakai chart yang bisa harian, mingguan dan seterusnya. Seperti itu. Dan terkadang psikologi manusia, trader investor yang baru masuk ke market ya pengennya kayak instan. Apalagi juga kemarin banyak kasus yang investasi bodong, binomo dan lain sebagainya, itu kan tambah jelek citra market. Cuman pada konsepnya kalau menurut saya pasar modal itu seperti itu. Jadi ya nggak kaget hari ini dia turun 5% setelah pengumumannya keluar. Seperti itu. Tambah distribusinya juga besar banget kan. Jadi udah paket lengkap hari ini. Sekarang kita bahas price action-nya, di mana si MAPI ini sudah all time high di 1685. Dan lagi-lagi terbentuk hal yang sama. Pernah kejadian di sini ya, dia same high tuh, dan akhirnya dia same low di sini. Nih. Tapi kemarin dia masih berhasil breakout atas, walaupun tidak terlalu bagus juga breakoutnya. Cuman sekarang MAPI lagi-lagi membentuk yang namanya same high dan juga same low. Artinya dia sudah ke structure sideways lagi, seperti itu. Nah, untuk sekarang support terdekat MAPI itu ada di sini 1465 sampai 1430. Kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah 1430, boleh pasang trailing stop di bawah 1430. Karena selama nggak jebol 1430, MAPI itu oke sebenarnya kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia jebol 1430, ada short term reversal, dia membentuk yang namanya double top. Seperti itu. Kalau misalnya kita tarik target higher high pun juga dia sudah hit memang, karena 1680 2 kali. Jadi memang koreksi itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi artinya untuk sekarang tinggal perhatikan 1460 sampai 1430, apakah MAPI bakal jebol atau tidak. Kalau misalkan dia jebol dari area tersebut, kita bisa tarik Fibo dari swing terdekatnya 1195 sampai all time high-nya di 1665 sini. Dan ini adalah beberapa support dari si MAPI. Seperti itu. Pas kan 1475. Nah, sini aja deh. Nah, pas kan 1470 sama neckline-nya MAPI. Jadi ini adalah beberapa supportnya. Terdekat di sini 1470 sampai 1430, lalu 14, 1335, 1285 dan 1200. Kalau jebol yang 1200 baru dia bakal reversal pada structure yang lebih besar, seperti itu.
Intinya kalau menurut saya ya, di area sekarang MAPI trading pendek aja. Kalau swing panjang ya kemarin ketika di 900-an ya, sering kita bahas ketika di sini. Nih, kelihatan rapih MAPI ini. Same high, same low, breakout, retest, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Cuman di area sekarang saya rasa lebih baik teman-teman siap TS dan juga buat trading pendek dulu aja, karena terlihat sudah ada indikasi yang kurang bagus. Apalagi hari ini juga volume koreksinya cukup besar. Nah, kalau kita lihat dalamnya, hari pun juga sudah mulai terjadi distribusi. Seperti biasa, selalu ada yang bakal cuci piring. Walaupun kalau saya lihat ya, dari kiri kanannya ini masih oke. Kalau dari besar-besarnya, cuman sudah terlihat distribusi kecil. Kalau di sini kan indikatornya distribusi besar ya. Kalau menurut saya ini masih distribusi kecil. Karena BBPD ini masih oke lah. Dia mungkin bisa saja afiliasinya ya yang kasih likuiditas. Tapi kalau kita lihat dari YP ke bawah ini memang sudah ada distribusi juga dari si MAPI. Jadi ya kira-kira seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kalau kita tarik ke belakang pun juga belum habis barangnya, tapi saya lebih ikuti price actionnya. Itu untuk MAPI. Kita lanjut coba cek tower. Entah kenapa saya belum pengen bahas. Saratoga koreksi itu suatu yang wajar ya. Batubara koreksi semua hari ini juga. Jadi ya dia kan indeks. Ibarat kalau BCA, BRI, Telkom, Astra koreksi ya ISG kan pasti koreksi kan. Saratoga juga sama. Kalau MDKA, Adaro, ADMR dan lain sebagainya yang gede-gede dia pada koreksi, Saratoga pun juga ikutan. Belum yang saya bahas, ADMR terakhir masih on track view swing. Tapi kayaknya baru kena TS itu. Dia jebol 1195 ya. Gak usah saya update dulu deh. Gia jelas tidak pengen saya bahas. Akra masih on track. MNCN belum menarik. Indi ini cakep ini kalau tonton belum punya batu bara. Yang diujalin asing saya sama bahas itu aja deh. ADMR aja, karena kemarin terakhir kita bahas juga ya. Dan juga ditambah ada menu swingnya di grup. Oke, hari ini ADMR dia turun 3,24%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga ada. Kalau kita zoom out pergerakannya kecil-kecil karena kena rebalancing. Tapi kalau kita zoom in, koreksi hari ini cukup signifikan ya, karena sama kayak ketika volume kemarin naik. Terakhir kita bahas ADMR ini ketika di sini 20 Maret kalau nggak 21 Maret, saya lupa kontennya. Yang jelas ada setup swing, saya share di YouTube dan juga di grup ya, dengan target itu ada di sini sekitar 1430. Lalu dia berhasil breakout, penannya menguat sampai 1240 dan akhirnya terkoreksi dulu karena market hari ini juga koreksi. Kalau kita lihat ada candlestick pattern ini evening star atau hanging man. Yang jelas ini adalah reversal ketika naik lalu hammer kayak gini lalu hari ini merah seperti itu. Jadi makanya saya bilang di grup ada potensi untuk kena TS dulu ADMR. Karena kalau misalkan dia koreksi bisa aja dia sampai 1150 lagi. Baik main average-nya kan pada dekat-dekat 1100 ya. Sayang cuannya kalau sampai kejemput lagi di sana seperti itu. Nah, sama kayak market, kalau menurut saya ADMR ini dia sedang pembentukan higher low pada structure yang lebih besar dan koreksinya pun menarik untuk dipantau. Yang jelas support sekarang ada di 1155, lalu support 2-nya ada di 1090. Tuh. Nah, dia baru bakal kurang bagus kalau jebol 1090 dan bakal jelek kalau dia jebol 1000 karena artinya dia kembali lower low melanjutkan downtrendnya kalau sampai jebol 1000 seperti itu. Tapi kalau misalkan dia sampai 1155 doang atau sampai 1090 doang lalu dia ada rebound pembentuk higher high, nah ada potensi skenario swing masih on track dengan target masih di sekitar 1400. Jadi intinya untuk sekarang kalau teman-teman punya barang kondisi floating profit bisa siap-siap TS, entah TS semua atau TS bagian untuk kembali ke masing-masing dan pantau lagi agak bawah karena kelihatan ada pelemahan mau bikin higher low. Tapi kalau teman-teman kurang bisa trading cepat, lebih suka hold daripada tektokan, ya gak masalah juga, tinggal wait and see aja seperti itu. Untuk bigger view dia masih downtrend karena punya lower high lower low, terakhir baru swing low dan juga sudah ada bullish divergence yang sangat besar. Jadi saya rasa so far so good ya. Bahkan kalau kita pakai ini targetnya bisa sampai ke sini nih ke sekitar 2040 kalau kita pakai divergence-nya seperti itu. Jadi ya biarkan dia koreksi dulu dalam jangka pendek, nanti tinggal kita pantau ketika sudah masuk area yang menarik. Kita lihat dalamnya setelah beberapa waktu akumulasi, track ke belakang juga akumulasi. Akhirnya akhirnya ada yang merealisasikan profit. Tuh, belum kuat closing di atas EMA 20. Jadi kayaknya masih bakal uji 1155 sampai 1090 mengikuti market yang juga mau koreksi tadi. Cuman masih menarik untuk dipantau, koreksi bisa jadi kesempatan untuk beli. Nanti saya update di grup. Jadi yang penting sama, selalu batasi resiko aja.
Oke, itu untuk ADMR kita masuk ke yang dibeli asing aja. Walaupun tidak ada spreadnya atau spreadnya kecil, tapi saya pengen bahas BBCA. Kita cek prospek dari Big Bang market cap terbesar kita. Yang kalau kita lihat beberapa waktu ke belakang ini masuk akumulasi terbesar, ya, bahkan sampai hari ini. Oke, sekarang kita bahas. Dari ini BBCA naik 0,28%, tapi candlenya merah karena dia opennya di atas ya, open gap lalu koreksi, jadi bentuknya kayak gini. Terakhir BBCA koreksi sampai 8.000, setelah itu dia rebound sampai 8.900 dan melemah sampai 8.300. Area 8.300 sampai 8.250 itu adalah area Fibonacci 0,618 sampai 0,786, which is area pullback ya. Dia kena support, kena area pullback, dan akhirnya berhasil breakout dari downtrend lainnya. Seperti itu. Breakoutnya memang pakai gap ya, gap up naik 3%, cuman ya terserah lah sama si BBCA. Nah, untuk sekarang kita bisa tarik Fibo ini untuk mencari target dari si BBCA ya, dari atas sampai ke bawah, dan ini adalah beberapa resist dari BBCA. Sebenarnya PR-nya simpel, tinggal breakout dari 8950 doang, dan kalau dia berhasil break di 8950, targetnya adalah 92 sampai 94, pas di area all time high-nya. Nih ya, di sini. Kalau berhasil break dari 8950 seperti itu. Cuman kalau kita lihat dari price action, saya rasa ada potensi koreksi dari BBCA. Tapi kalau kalian lihat ini juga ada potensi continuation sebenarnya. Jadi kayaknya koreksinya nggak bakalan terlalu dalam untuk BBCA ini. Mungkin ya sampai 8800 doang, atau bahkan cuma sampai 8700 doang. Tapi kalau tapi kalau dilihat dari bentuknya, kalau sampai nutup gap kayaknya nggak untuk kali ini. Seperti itu. Jadi ya so far so good, masih sangat oke. Kita konfirmasi dengan melihat transaksinya. Ini ya, yang definisi bandar itu kayak gini. Buyer cuma 7 di saham BBCA, seller 61, yang beli kayak gini, yang jualan kayak gini. Ya, dilihat pakai metode apapun ini jelas akumulasi. Di track ke belakang juga akumulasi, divalidasi dengan asing yang ikut menanjak juga. Jadi mendukung semuanya untuk BBCA, dan saya rasa upside-nya besar untuk menuju 9200 untuk target saat ini. Seperti itu. Untuk support tadi 88, 87, 86, 85. Gunakan area itu dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk BBCA. Kita lanjutkan. Antam kemarin sudah kita bahas ya, masih on track, target 2130 itu Antam. Kalau udah kena 2130 mulai pasang TS aja. Kita coba cek sih, saya pengen bahas Goto. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ya, kayaknya ini market pengen koreksi pakai Goto. Jadi nggak ada masalah sama sekali sama Big Bang. Masih bisa di hold, apalagi flow-nya bagus-bagus. Tapi ini Goto kayaknya yang mau bikin koreksi. Oke, kita bahas Goto. Hari ini Goto turun 3,45%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar dan membesar. Kalau kita zoom in baru kelihatan ya, kalau dia besar dan membesar. Terakhir Goto dia 81, rebound naik sampai 133. Di sana Goto reversal kecil sampai dia turun ke supportnya 103. Dia sudah patah uptrend. Ya, di sini dia patah uptrend, turun sampai 103, tapi belum breakdown structure karena dia belum jebol low, atau 102-nya belum dia jebol. Sebenarnya sih kalau dari area retracement ya, Goto itu bakalan ada potensi turun sampai sini. Tuh, sekitar 98 sampai 90. Teman-teman kalau pengen swing di Goto ya, pantau di sini. 98 sampai 90. Kalau misalkan ada perlawanan di situ, terlihat ada buyer yang menarik di 98 sampai 90, itu sangat menarik untuk dibeli. Dan skenario-nya dia berpotensi membentuk higher low untuk higher high kalau ada perlawanan di 98 sampai 90. Jadi perhatikan dulu dan hati-hati kalau mau spekulatif buy, karena kemarin rebalancing-nya dia kena gede juga. Seperti itu. Nah, untuk saat ini Goto kemarin turun 103 dan naik lagi sampai 118. Dan ketika ditanya di grup, Goto gimana mas view-nya? Saya bilang ini dia sideways, ranging 130 sampai 103. Dan posisi sedang di tengah-tengah, artinya ada potensi naik dan ada potensi turun. Dan kalau dilihat dari bentuknya Goto seperti ini, saya rasa besar potensi Goto untuk melanjutkan penurunan. Uji area support di sekitar 103 sampai 102, which is itu area low sideways-nya dia. Dan kalau dia jebol dari area tersebut, maka terbentuk yang namanya lower high lower low dengan target penurunan itu ada di sini. Kalau kita tarik pakai Fibonacci ya, di 98 sampai 94, pas dengan support buy on weakness tadi.
Jadi sepertinya bukan kebetulan, tinggal kita pantau aja. Artinya apa? Kalau misalkan dia jebol dari 103 sampai 102, saat ini arahnya besar potensi ke 103 sampai 102 dulu. Kalau misalkan dia jebol dari situ, next perhatikannya 98 sampai 90. Ya, tinggal ada perlawanan di sana atau enggak. Kalau nggak ada perlawanan juga di 98 sampai 90, ya terakhir tinggal 81. Dan kalau dia jebol 81, ya dia bakalan lower low melanjutkan downtrendnya lagi. Nggak ada yang mengagetkan, karena memang struktur besar pun juga Gotoh ini masih saham downtrend. Jadi ya, kalau kita lihat kemarin dia naik di 81 sampai 130, tapi kalau kita lihat bigger view sebenarnya Gotoh ini masih saham downtrend. Seperti itu. Jadi yang penting selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya. Kalau dari transaksi setelah kemarin di sini ya, ini terakhir juga akumulasi. Saya rasa ini masih akumulasi untuk si Gotoh ini sampai hari ini. Cuman karena memang dia over liquid, jadi kadang ada yang kelempar ke retail juga. Ada retail ikut beli atau retail ikut jual. Tuh. Jadi ya bentuknya seperti ini. Lebih ke arah, saya lebih suka kalau Gotoh itu ikuti price action aja. Ya, karena dia price actionnya enak, bahkan nurut sama Fibonacci juga. Jadi ikuti price action aja kalau menurut saya. Tinggal perhatikan area-area tadi. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Gotoh. Hardware itu cakep. Saya rasa ada arah naik yang bagus dari Hardware, tapi belum pengen saya bahas ya. Biarkan besok aja. Kita masuk ke yang merah-merah. Kita cari yang koreksi hari ini. Yang koreksinya dalam ITMG kemarin sudah saya bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya ITMG bisa cek video kemarin aja. So far kalau mau saya masih so good. Cuman marketnya baru gini aja. Tapi katalis masih oke. Breeze itu di area buy masih sangat bagus. Untuk yang merah-merah, Breeze sudah kita bahas juga kemarin ya. Jadi nggak kita bahas lagi. PNLF belum pengen saya bahas juga. Saya pengen bahas bumi aja. Tadi belum ada kan batu bara. Nah sekarang kita bahas bumi. Batu bara fenomenal 2022. Oke, kita bahas. Hari ini bumi turun 5,26%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga cukup besar. Terakhir kita bahas bumi juga masih saham downtrend, di mana dia punya lower high, dan lower high. Cuman terakhir kita bahas di sini ketika kemarin bumi di bottom ya, saya bilang dia ada breakout. Kalau nggak salah tanggal 27 saya bahas bumi ini, masih ada videonya. 27 dia breakout, maka dari itu ada target ke 141 sampai 147. Nah, dan bumi kemarin dia udah kena 140. Jadi sebenarnya sesuatu yang sangat wajar kalau dia koreksi seperti itu. Ya memang bagusnya kalau kena 147 ya, tapi ternyata dia 141 aja udah nggak kuat, dan sekarang dia sudah koreksi. Nah untuk saat ini kita punya dua skenario sama. Apakah bumi ini mau lower low melanjutkan downtrendnya? Kalau dia mau lower low melanjutkan downtrendnya, ya artinya dia tinggal jebol 117 saja. Dia jebol 117 lower low, target selanjutnya mungkin saya rasa di 100 kalau jebol 117. Tapi kalau misalkan dia nggak jebol 117, misalkan sampai 123 atau 117 doang, lalu dia kembali rebound dan higher high, ada potensi koreksi sudah selesai dan ini sedang pembentukan kaki kedua. Kalau dari volume nggak terlalu kelihatan, apalagi koreksinya juga cukup besar dibandingkan naiknya, jadi masih agak bias kalau menurut saya. Amannya pantau dulu sampai ada konfirmasi. Tuh. Nah untuk sekarang supportnya mulai dari 123 sampai 117, dan selama tidak jebol 117 bumi masih oke. Tapi kalau dia jebol dari 117, hati-hati karena dia akan lower low. Kita lihat dalamnya, kurang nurut sama moving average. Sudah akumulasi sebenarnya terlihat ada tipis-tipis ya, tambah asiknya juga masuk juga. Cuman kalau saya sih lebih ikutin price action aja. Dan tinggal perhatikan tadi support 123 sampai 117 seperti itu. Itu untuk bumi. Kita masuk ke yang hijau-hijau hari ini karena marketnya koreksi kelihatan. Kalau yang naik pada saham-saham small cap ya. Tuh. Kita coba cek apa ya. Wood itu bagus, upside-nya bagus. Wood tadi sudah saya cek, kalau nggak salah bisa 450 sampai 500 target naiknya dari si Wood itu. Wood. Untuk yang hijau-hijau saya pengen bahas. Wah, small cap ya. Kita bahas Wood aja deh. Yang lain saham-saham kecil soalnya. Kita bahas si Wood. Oke. Hari ini Wood naik, dia naik 3,86%. Candlenya cukup bagus dan volumenya pun juga bagus. Terlihat membesar ya.
dari si Wood ini. Dan dia juga walaupun IHSG koreksi terlihat menguat. Jadi so far so good. Dan saya rasa ini cakep si Wood ini. Mari kita bahas. Oke. Sebelumnya Wood ini dia saham downtrend ketika dia puncak kemarin di 900-an ya. Itu kan dia corona, kemarin covid turun sampai 236 ya. Bisa cakep ini Wood ini. Nah, ini kan dia kemarin 900 lalu covid turun sampai 200, naik lagi sampai 900 dan dia kena same high-nya, akhirnya terkoreksi lagi. Artinya ada potensi Wood saat ini sedang dalam fase sideways tuh, karena dia same high 2 kali tapi belum sampai same low-nya. Nah, saya rasa ini dia sudah masuk 0,786 ini. Pas kemarin bottomnya 314 itu adalah Fibonacci 0,786 atau area pullback-nya. Maka dari itu sebenarnya ada potensi saat ini Wood sedang pembentukan higher low pada structure yang lebih besar seperti itu. Terakhir dia koreksi dari 900 sampai 300 membentuk sebuah downtrend line, dan di sini dia klimaks ya. Trennya menguat sampai akhirnya dia selesai dari trennya. Di sini masih sehat, lalu di sini menguat dan sekarang dia membentuk ada potensi untuk reversal. Yang saya rasa sih juga sudah ada konfirmasi awal. Kalau kita lihat, kita zoom in, Wood ini pertama dia sudah breakout dari downtrend line ya. Downtrend line ini dari sejak Januari 2022 sampai kemarin di Oktober itu sudah di breakout. Hari ini baru breakout. Dan selain itu Wood juga sudah break high. Dia punya higher low dan higher high pada structure yang lebih besar. Dan ya, terbentuk sebuah chart pattern yang namanya inverted head and shoulder kalau menurut saya, dimana ini shoulder kiri, lalu ini adalah headnya, dan ini adalah shoulder kanan, seperti itu. Dengan target, kalau kita pakai chart pattern, target kenaikan dari Wood itu adalah ke sini, sekitar 570, dan saya sangat setuju kalau misalkan dia naik sampai 570. Cuman sebelum ke sana ada beberapa resist juga dari si Wood ini, terdekatnya di 450, lalu setelah itu 500 dan juga 570. Yang perlu diperhatikan adalah 450 sampai 500 ini adalah area pullback juga. Jadi kalau misalkan dia ada reject di sana dengan volume yang sangat kuat, jangan ragu untuk realisasikan profitnya. Seperti itu. Harusnya sih 450 sampai 500 bakalan ada perlawanan dulu, tapi nggak ada yang tahu juga ya. Siapa tahu dia mulus langsung 570, higher high lagi sampai 700, ya nggak ada yang tahu juga. Yang jelas untuk sekarang resisten gunakan area-area ini. 450, 500, 570, 700. Sedangkan untuk support kita bisa gunakan 420 untuk saat ini ya. 430 sampai 420 support dari Wood, dan itu belum valid karena belum di retest seperti itu. Jadi ya masih menunggu retest lah di area 420 itu. Cuman selama nggak jebol 420 dia cakep. Kalau yang sudah valid supportnya masih di area sini sekitar 390 sampai 380. Jadi masih cukup jauh seperti itu. Ya. Mungkin amannya kalau mau entry pakai yang 420 430 aja. Siapa tahu dia valid inverted head and shoulder-nya, walaupun masih ada R satu kali lagi. Oke, kalau kita lihat dalamnya, nah cukup menarik dimana ada akumulasi yang konsisten walaupun mini-mini. Nih ya, bandar movement-nya terlihat sudah bagus dan price action-nya pun juga bagus. So far so good. Harusnya sih besok masuk screener ini untuk teman-teman yang pada trading harian ya. Besok harus sudah masuk screener. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, untuk konten hari ini, buat teman-teman yang pengen gabung grup, tinggal simak info di awal tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.